pulau ini nggak berpenghuni nih bang nih. Saya telusurin pelan-pelan sambil cari kayu bakar kan. Yang saya takutin itu bener. Saya lihat, wih itu apa tuh Jun? Boneka bukan? Setelah saya senterin ternyata bener. Jadi sebagian tubuhnya di atas, saya pikir utuh nih bang nih. Saya cari plastik, saya tarik nih, nggak taunya cuman separuh ke bawah tuh bang tuh. Habis itu saya kabur. Maksudnya organ tubuh? Organ tubuh, jadi separuh ke bawah. Saya lihat ada batu karang di depan besar tuh. Saya berani diri tuh ke arah batu karang itu. Nyampe, saya naik ke batu karang, kayak ada yang niup kuping bang. Kayak yang niup. Ya kalau angin mah kan seluruh tubuh berasa ya. Kalau ini mah kuping doang. Kuping. Kayak begitu tuh. Nggak lama saya nengok. Saya langsung kaget tuh bang. Itu bulu kuduk saya langsung berdiri saat itu. Kaki kayaknya langsung kayak diikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Badru Kopsulor. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Seperti biasa, kita sudah menghadirkan nih salah satu narasumber yang pasti bakal berbagi kisah pengalaman horornya. Nah, beliau ini bernama Bang Leo. Nah, Bang Leo ini tinggal di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Nah, mungkin di sini ada warga Cengkareng nih, sapa-sapa nih. Langsung aja tulis di kolom komentar. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Leo, kisah pengalamannya nih Bang? Jadi gini Bang Madru, saat itu kan kita lagi mau libur kerja nih, kita ngadain mancing bareng. Udah lama nih kata teman-teman, yuk kita ke pulau. Udah lama nih kita nggak ke pulau. Ayo jadi, kita ke pulau mana? Biasa tempat kita mancing. Oke, hari Jumat kita prepare paginya, lalu sholat Jumat, habis itu sore kita berangkat dah tuh. Ini sama teman-teman mana nih waktu itu? Waktu itu sebagian teman di rumah, terus sebagian juga ada teman kerja. Terus kita berangkat dari rumah sekitar jam 4-an lah menuju ke Muara Kamal. Jadi kita berangkat dari Muara Kamal menuju spot tempat kita biasa mancing di pulau gitu bang. Waktu itu berapa orang Bang berangkat? Waktu itu kita berangkat 4 orang. Rombongan dari saya 4 orang. Terus kita berangkat sampai Kamal, kita beli konsumsi, air, segala macem, beras untuk kebutuhan di sana. Iya. Setelah itu sekitar 4:30 kita berangkat menuju spot ke pulau yang kita tuju. Selama perjalanan kita ngobrol biasa, nanti kita mancing di sini. Biasanya kan kita berbagi kerjaan nih, nanti nyampe lu cari kayu bakar, misalkan ntar gue bikin buka tenda, kayak gitu. Nah waktu ini ke pulau mana waktu itu Bang? Waktu itu Damar Kecil bang. Damar Kecil. Damar Kecil. Pulau apa tuh maksudnya? Itu kalau di peta ya, itu namanya Pulau Damar Kecil. Tapi kalau di nama-nama pemancing dipanggilnya Pulau Monyet. Itu di Kepulauan Seribu. Oh, Pulau Seribu, Di masih Kepulauan Jakarta Seribu. ya? Masih masuk administrasi Jakarta. Oke, baik. Sesampainya saya di pulau tersebut itu, ya kan perjalanan lumayan lama nih bang nih. Tergantung angin lah. Kalau anginnya lagi bagus, sejam kita sampai. Kalau anginnya lagi, ombaknya lagi besar, kadang 2 jam sampai. Saat itu udah mulai gelap sih langit itu. Kita turun nih berempat nih. Pas nyampe turun, kita yang saya bilang tadi bagi tugas. Ada yang buka tenda, ada yang cari kayu bakar. Nah, kebagian nyari kayu bakar saya nih sama temen berdua. Jadi teman saya yang berdua itu buka tenda.
pulau ini nggak berpenghuni nih Bang nih. Jadi memang pulau ini kosong, tidak ada penghuni, hanya untuk tempat spot mancing. Saat jam 7 malam nih, saya berdua nih, teman saya sama Junaidi, cari kayu bakar nih, nyisirin bibir pantai. Saya pikir saya doang nih yang curiga, kok aromanya lain gitu kan. Akhirnya temen nyeletuk juga, lu cium bau bangke nggak? Iya. Ya udah yuk kita cariin deh tuh. Soalnya saya curiganya baunya ini nggak seperti bangke binatang Bang. Oke. Nggak seperti bangke binatang. Setelah itu saya telusurin pelan-pelan sambil cari kayu bakar kan, bambu yang terapung ke bawah arus ombak. Saya pinggirin dulu ke pasiran. Yang saya takutin itu bener. Saya lihat, wih itu apa tuh Jun? Boneka bukan? Nah, dia bilang, tapi baunya di arah situ, tempat itu. Setelah saya senterin, ternyata bener. Nah, jadi sebagian tubuhnya di atas, saya pikir utuh nih Bang nih. Saya cari plastik, saya tarik nih. Nggak taunya cuman separuh ke bawah tuh Bang tuh. Wow. Abis itu saya kabur. Maksudnya organ tubuh? Organ tubuh, jadi separuh ke bawah. Kalau dilihat dari organ tubuhnya sih sepertinya itu laki-laki ya. Soalnya kan celananya juga celana lepis. Itu kondisi tubuh itu luka-luka atau kebakar atau apa waktu itu Bang? Jadi kalau bagian kaki ini dia tuh udah kembung ya, udah ngelembung gitu. Masih pakai sepatu, cuman sepatunya sebelah udah terlepas, pakai sebelah doang. Cuman untuk organ dalamnya tuh sepertinya udah mungkin habis dimakan binatang laut kayak gitu Bang. Jadi udah nggak merah lagi, jadi udah pucat semua gitu. Cuman kalau untuk tubuhnya itu dia udah kembung, udah Iya, yang ngembung gitu air bengkak. ya. Iya. Saat itu kan saya dengan teman nih, saya tarik tuh jasadnya, saya tarik ke pinggir pantai yang agak tinggian dari bibir pantai itu. Terus kita koordinasi, ini gimana nih, mau kita panggilin teman-teman atau enggak? Kata kawan, udah langsung kubur aja. Soalnya baunya udah nggak kuat nih. Ya udah. Akhirnya saya gali dah tuh. Pasir ya ala kadarnya dah. Saya makamin, terus saya doain. Itu Abang makamin di situ? Saya makamin di situ. Langsung dikuburin? Saya langsung kuburin. Nggak lapor ke siapa gitu? Enggak. Oh. Mau lapor juga bingung Bang. Kan di situ pulau nggak ada penghuninya. Iya. Terus biasa buat tempat mancing. Terus itu juga kita nggak ada identitasnya. Takutnya saya juga yang ribet prosesnya. Udahlah, kita akhirnya kita makamin aja udah di situ yang sewajarnya sebagai orang Muslim gitu Bang. Iya. Jadi saya makamin di situ, saya gali pasir di situ, terus saya bacain Al-Fatihah, Pulan binti Adam Al-Fatihah, habis itu udah saya balik lagi nih sambil bawa kayu bakar. Balik lagi ke tempat keman, bawa kayu bakar. Saya belum cerita tuh, terus bantu masang prepare tenda, terus masang-masang keperluan alat pancing. Dan setelah selesai kita bikin kopi, sambil ngopi baru saya cerita. Tadi gua sama Junaidi nemu wah, kata temen yang satu, yang bener lu Lau. Iya. Wah, ini mah alamat boncos nih, kata temen. Ya, bismillah aja lah. Kita namanya mancing tempat kayak begini mah sesekali pasti. Iya sih, tapi yang udah-udah mah kata temen biasanya kita mancing boncos. Enggak usah dipikirin. Boncos tuh apa maksudnya? Kita mancing nggak dapet. Oh, nggak dapet. Iya. Iya. Terus setelah kopi, kan ada satu orang teman kita berangkat berempat Bang. Satu orang ini temen saya ini nggak ngopi, tapi kita udah terlanjur bikin 4 gelas nih. Kita udah terlanjur bikin 4 gelas, yang diminum cuman kita bertiga, yang satu masih utuh. Saat kita mau turun mancing, kita mancingnya malam nih. Jadi targetnya mancing cumi. Setelah kita udah siap mau mancing, kita turun nih. Kata teman, lu kemana? Yaudah kita bareng aja turun nih, ntar kita muterin pulau gitu kan. Itu nggak lama saya mau turun ke laut itu, dengar beletang aja. Saya nengok itu, katanya kopi yang masih utuh itu Bang, itu tumpah. Oh, yang nggak diminum itu? Yang nggak diminum itu, tumpah. Terus teman saya yang bilang boncos itu, tuh kan Lau, ini mah kayaknya udah alamat kita bakal dikerjain sepanjang malam nih. Kata teman begitu.
oh lu mah pikirannya begitu sih, saya bilang begitu kan. Oh no, lu lihat aja no, orang kopi utuh begitu bisa jatuh, katanya. Ya iya sih, sekarang apa, ditabrak tikus? Enggak, kan kata temen. Sekarang nggak ada binatang kan, tau-tau bisa tumpah begitu lu. Iya, iya. Kita main salah-salahan lah tuh bang, lu sih dibikinin kopi bukannya diminum, kan begitu. Si Rijal nih yang nggak ngopi nih, ya mau gimana gua kagak ngopi, kata si Rijal begitu. Ya lu tawarin kayak apa bagaimana, saya bilang gitu kan. Di situ saya mancing nih, saya mancing kan. Wih ada nih, saya dapet tuh, ada nih binatangnya nih, saya bilang. Wah mudah-mudahan aja nggak boncos nih, kata Jainuddin yang selalu ngomong boncos itu tuh kalau ngelihat hal-hal yang misteri gitu. Iya, iya. Terus ada nih, ada. Alamat teman saya yang bantu nguburin itu dia juga dapet nih Don nih, dapet. Wah ada, dia semangat tuh, berarti nggak boncos nih, semangat dia mancing. Terus mulai galau tuh dia tuh, yang dapet saya sama Junaidi yang bantu makam itu kok, yang dapet saya doang berdua nih. Dia mancing udah ngikutin saya tuh, yang dapet saya lagi. Nyeletuk lagi dia, oh benerin mah boncos, dia bilang kayak begitu. Soalnya mindset dia tuh boncos aja, nggak dapet aja. Soalnya mindsetnya begitu. Akhirnya dia naik nih sendiri, dia bikin kopi sendiri. Dia iseng, dia tawarin, Nek, kek, Mbah. Dia ngucap tuh, dia tawarin kopi nih, dia nggak taunya dia bikin 2, dia tawarin tuh kopi. Terus sama dia juga dibakarin rokok, ditaruh di sebelah kopi yang dia bikin itu, dia sambil ngopi, sambil ngerokok. Iya, iya. Nah, nggak lama, saya pikir saya udah dapat banyak nih, berdua nih sama temen kan. Ayolah, kita kan bawa kotak es tuh, Oke. box es buat naro hasil Tangkas pendapatan. itu, iya, iya. Terus, ayolah taruh dulu, naik. Terus saya lihat lah, lu bikin kopi 2 itu Don. Iya nih. Biar nggak boncos gue lah, nawarin dia bilang. Oh iya udah bagus. Kita positif tuh harus itu, ya bagus. Dapat banyak, ditanyain, ya lumayan lah ini. Ada mah 5 ekor, terus temen juga yang satunya lagi dapat 6 ekor tuh. Dia malah gede-gede cuminya. Iya, iya. Wah semangat nih, dia bilang. Kata dia, lu dapat di mana? Itu tempat tadi di sana. Nah gantian nih, saya bikin kopi, dia turun mancing bang. Berdua sama si Rijal, dia turun mancing. Berarti mancingnya ini abang turun ke laut? Turun ke laut. Oh, yang sampai segini tuh ya? Iya. Sambil berdiri mancingnya? Betul, turun ke laut. Jadi memang kalau Pernah untuk waktu ngeliat kayak gitu. kalau untuk kondisi mancing kita tergantung bulan, Bang. Tergantung bulan. Dalam artian kalau bulan lagi terang, itu biasanya malam air pasang. Oke. Air pasang. Kita mancing di tanggul pinggiran pantai pun bisa. Tapi saat bulan setengah air surut itu mau nggak mau kita cari karang di depan nih, biar lemparnya agak bisa jauh ke depan. Oh gitu ya. Seperti itu. Lanjut bang, silakan. Nah, habis itu Jainuddin nih sama Rijal berdua, ayo Jal, kita turun tempat si lo tadi dapat Jagger. Jadi bahasa cumi yang gede itu, bahasa kita pemancing itu Jagger, Bang. Kita mancing, ayo mancing. Saya lihat jam itu jam 10 tuh, kita masih ngopi. Saya pikir saya udah dapet nih ya kan, biarin lah yang 2 itu biar dapat dulu gitu. Kita udah dapet, kita ngopi dulu, ngobrol. Setelah ngopi, saya ngikutin mereka nih yang udah duluan tuh. Ayo kita susul si Kodon, ayo. Pas saya susul, dia lari ngibrit bang, nyamperin saya. Lu ngapa lu? Dia ngomong susah tuh. Lu ngapa? Udah gitu kan. Wah, ngopi. Saya turun ke situ. Iya, iya. Itu saya lagi jalan menuju tempat spot, itu merinding tuh bang tuh. Wah, ini kayaknya ada yang aneh nih. Jun, iya ya, merinding lu ya? Iya. Udah santai aja, kita ngidupin rokok dah tuh, bang. Sebelum turun kita ngidupin rokok ceritanya tuh. Iya, iya. Terus nggak lama ada suara perempuan ketawa nih. Kita saling nengok tuh, dia nengok saya nengok ke dia kan. Nanya, lu dengar? Iya. Nah, balik yuk. Lu dengar nggak? Dengar. Balik nggak nih? Udah tanggung, udah nyampe sini. Karena kita beraniin diri udah, bismillah aja. Iya bismillah. Iya, iya. Kita mancing. Itu suara ketawanya makin jelas, Bang. Suara ketawanya yang tadinya kayaknya samar-samar tapi jelas gitu. Samar-samar. Kalau ini mah bener-bener jelas ini mah. Kayak deket malah. Iya, iya. Akhirnya saya kaget, saya ngidupin senter. Terus saya senterin ke atas pohon tuh kan. Nah, temen yang agak jauh ya 10 langkah lah.
jaraknya nih dari saya kan. Sama dia juga nyenterin pohon tuh. Pas temen nyenterin, ada tuh terbang, kruk. Larinya ke pohon yang saya senterin nih kan. Wah, udah abis itu saya lari tuh. Sejadi-jadinya lah lari. Kan yang ke dalam air itu belum sampai dalam lah, baru sepinggang gitu kan. Saya lari, sejadi-jadinya dah tuh sama temen tuh. Jatuh, cebur kan. Lari lagi, cebur. Pas saya ke camp, ke tempat ngecamp kan, saya lihat teman saya yang 2 itu udah nggak ada nih tenda nih. Saya panggil kan, Don, katanya udah di dalam tenda dia. Saya buka tenda, dia lagi merinding aja kedinginan. Ya, tapi udah ganti baju ya kan. Lu ngapa lu? Kayak nggak bisa ngomong bang, sampai bentak kan, lu ngapa? Cewek lau, cewek. Gue lagi mancing, tau-tau gue nengok, pusat di depan langsung papasan muka. Matanya yang satu ngondoy, dia bilang. Kita ngomong sama teman yang turun nih, Junaidi, berarti bener dia kali tuh, Don. Ya udah, kita ngecamp aja dulu dah, malam ini dah. Kayaknya awalnya nggak enak nih. Ya udah, kita ngecamp. Si Rijal belum balik nih, dia masih mancing. Setelah 20 menit dia nyampe nih. Kusrah. Lu mancing di mana, Jal? Di belakang. Tapi kaku bahasanya, Bang. Gimana ya? Bahasanya kaku. Lu mancing di mana, Jal? Kita tanya tuh, dia ngejawab tapi bahasanya kaku. Kayak jawab seadanya gitu. Iya, di belakang, Bang. Di belakang lah, dia bilang. Banyak. Lumayan, taruh. Terus dia nongkrong, dia bikin kopi. Tapi kayaknya bukan dia ini loh, Bang. Dia kaku gitu. Kita lihat, kok nggak biasa-biasanya ngomong. Kita pancing omongan. Wih, banyak itu mah, Jal, lu dapet. Iya. Terus ngidupin rokok kan, ngerokok. Ayolah, kita turun lagi di sono. Iya, jawabnya cuma iya doang. Sampai pas ngopi itu, saya tepuk tuh lehernya Bang dari belakang. Wah, orang dia nggak ngopi, kok tumben-tumbenan ada kopi dan minum. Saya curiganya di situ. Saya tepuk lehernya tuh. Wah, baru dia batuk-batuk tuh kesendak tuh. Wah, lu kok nawarin gua kopi? Kata dia begitu. Wah, benar nggak taunya. Udah taruh. Oh, dia nggak sadar? Dia nggak sadar. Dia nggak sadar. Dia taruh. Kopi dia taruh, ya kan. Lu tadi mancing di mana? Dia bener nggak sadar tuh, Bang. Mancing. Dia kayak orang linglung, Bang. Itu bolehan lu banyak tuh. Emang ini hasil gua mancing? Iya. Lu mancing di mana? Saya lihat udah lain nih anak kan. Akhirnya saya kasih air putih, minum. Udah masukin ke box tuh. Udah sekarang mah kita ngecamp aja dulu, istirahat. Yang 2 udah masuk ke tenda, saya bikin Indomie. Saya bikin Indomie, masak. Lah kayaknya mah ini kita besok pulang aja dah, kata teman yang tadi saya nguburin jenazah tuh. Besok kita pulang aja lah, nggak usah nginep. Dia bilang gitu, nggak usah 2 malam. Lu tau sendiri tuh anak-anak kayaknya udah aneh tuh. Besok mah kan biasanya malam minggu mah banyak rombongan, Dot, yang mancing, ramean. Enak kali kalau ramean mah, soalnya ada nih binatangnya, bilang gitu. Tapi anak-anak yang lainnya, ya begitu kejadiannya gimana? Ntar kalau ada apa-apa lu, mau tanggung jawab lu. Ya udah mereka mah biar di tenda aja istirahat, udah kita aja yang mancing. Oh gila lu mancing. Tadi aja gua ada udah diterbangin. Lu tau sendiri kan, lu nggak permisi kali lu. Wah pokoknya temen nih ngajak pulang besok nih Sabtu pagi. Sekarang begini aja, kalau besok ada yang berangkat Sabtu pagi kita pulang. Tapi kalau nggak ada yang berangkat pagi gimana lu? Nggak mungkin perahu nyamperin kita pasti bayar double. Oh iya. Gitu kan? Iya sih. Ya udah, pokoknya kalau besok pagi ada yang berangkat kita ikut pulang. Perahu pulang kita ikut pulang. Tapi kalau nggak ada, kita mau nggak mau kita ngecamp lagi. Ya udah begitu aja. Akhirnya jadilah kesepakatan seperti itu sama teman saya yang berdua tadi makamin jenazah. Iya. Terus kita makan Indomie, terus dengerin musik. Kita lihat jam 12, angin teduh nih. Saya ajak temen nih yang biasa mancing sama dia. Dot, angin teduh nih, enak nih kayaknya udah mulai pasang nih air. Ayolah, tapi jangan di sana, dia bilang. Di sini aja. Ya udah ayo. Kita mancing dah tuh. Oh, lanjut lagi mancing. Lanjut lagi, Bang. Kita mancing lanjut lagi. Nah, saat mau nyisirin pasir itu, kita ketemu aroma seperti itu lagi, aroma bangke. Wah, ini kayak yang
tadi nih. Wah iya ini mah, jangan-jangan nih separuh atasnya nih, dia bilang. Ayo cari tuh. Kita cari nggak ketemu bang, tapi baunya nggak kemana-mana. Kita cari nggak ketemu, nggak ada ya, tapi baunya nggak hilang-hilang. Ada ini mah, coba lu cari sebelah sono. Sini ya. Kita cari nih di pinggir pantai tuh, sepanjang pinggiran pantai nih, pasiran kan. Nggak ada, terus saya cari-cari sambil cari kayu bakar. Nggak ada nggak? Nggak ada. Tapi baunya nggak hilang-hilang ya? Iya. Masa sih udah kita makamin di sono baunya kesini? Enggak mungkin, ini mah pasti ada nih di sini nih. Oh, ada jenazah yang baru gitu ya? Pasti ada di sini nih. Kita cariin ada. Lama dah itu, bang kita cari. Soalnya kan baunya nggak ngenakin buat kita mancing itu, baunya nggak ngenakin. Jadi kita berusaha buat makamin dulu biar baunya udah hilang, kita mancing jadi nggak banyak pikiran. Nggak terganggu kan. gitu ya. Nah, kita cariin nggak ketemu, tapi berangsur baunya hilang. Akhirnya kita mancing dah tuh. Kita mancing, nggak taunya belum pasang nih air. Cuman kelihatan dari darat dong kok kayaknya air tinggi gitu. Nggak taunya pas kita susurin ke laut, belum pasang bang ternyata. Akhirnya kita cari lagi nih batu karang nih di depan tuh. Biar kita lemparnya tuh luas ke targetnya, banyak lemparan seperti itu. Iya. Nah, kita samperin ke karang, temen jalan arah ke kiri nyamperin karang juga tuh. Habis itu mancing, baunya nyampe lagi. Kita main saut-sautan tuh, ada sih jarak 10 meter ada. Iya. Bilang, lu cium bau nggak? Iyalah. Dia buru-buru turun dia. Lu mau kemana lu? Balik. Pas dia jalan turun dari karang nih, mau balik ke tempat keman, saya dapet. Gue dapet nih. Ya udah, terusin, gue mau balik dulu. Lu ninggalin gua. Udah, abis itu kita balik. Dapet, saya balik. Saat saya balik nih sama temen nih, iya baunya makin nyengat ya. Iya. Udah, saat saya jalan balik, bener tuh dia kedorong-dorong ombak begitu kan. Jadi lengan dorong ombak terus tarik lagi, dorong ombak tarik lagi. Saya pikir bambu itu. Pas saya senterin, wah itu dia tuh, dia keroknya tuh bau. Saya bilang, wah iya itu. Wah mending nih bang saya nih. Oke. Pantes dari tadi dicariin, ya mungkin masih di air kali tadi mah baunya. Sekarang udah ke bawah arus, dia baru minggir. Terus akhirnya saya kuburin lagi. Kalau ini tangan sih kayaknya perempuan bang, soalnya ada cincinnya. Tangannya semana bang? Lengan ini patah. Iya. Kanan, sepertinya si kanan, iya kanan. Iya. Dia ada cincin, dan saya yakin juga itu cincinnya emas. Saat saya mau makamin itu, udah kita makamin lagi lah. Saat saya mau makamin tuh, lah cincin lah, lumayan nih katanya. Wah bercanda aja lu, kayak gini masih inget cincin. Saya lagi makamin, tau-tau dia buka cincinnya bang. Wah lu resiko tanggung sendiri lu ya, dia bilang gitu. Iya. Saya kuburin lagi tuh, udah beres, saya balik. Nggak taunya temen yang di camp itu keluar, duduk dempet-dempetan. Iya. Tanya lagi, ngapa lu emang di dalam dingin? Kan di luar dingin, saya tanya begitu. Iya. Enggak, gua kalau di dalam dengar ketawa. Perempuan tadi yang gue lihat, kata dia begitu. Ketawain. Lu malah keluar lagi. Ya habis ketawa di dalam serem. Akhirnya dia keluar. Gua keluar malah nggak ada ketawa nih. Tadi mah gue di dalam tenda diketawain terus. Dia bilang gitu. Yang bener lu? Iya. Yaudah, bikin kopi. Terus energen gitu kan. Udah istirahat nih. Pas jam 3-an tuh, saya kan nggak bisa tidur tuh. Yang lain tidur, saya dengerin musik aja jam 3. Terus tahu kawan bangun, Junaidi. Wah, bangunnya kayak kaget gitu kan. Wah, ngapa lu? Udah langsung buka tenda, temenin gua. Mau kemana? Udah temenin gua. Dia ngerogoh kantong, nih. Anterin gua ke lengan yang tadi, dia bilang. Oh, cincin itu? Cincin itu. Iya. Kan tadi gue udah bilang, lu tanggung jawab lu. Udah anterin gue. Dia bilang. Dia, mukanya pucet dah. Dia belum cerita nih, dia ngimpi apa dia belum cerita. Dia minta anterin aja. Di mana tadi tempat makamnya? Waduh, tahu ya? Sini. Akhirnya
iya sih ininya aja. Terus temen, maaf ya nih ya, maaf ya, ini saya pulangin, kata temen tuh. Lu sih lagi, udah balik. Baru tuh dia cerita, kenapa lu? Wah parah lau, sampai wah ngimpinya, dia bilang begitu. Ah lu, kan tadi udah bilang lu, udah besok balik. Kita udah rencana positif, besok balik nih, udah besok balik. Dia bilang gitu, udah kayaknya gangguannya udah ekstrim nih. Iya. Udah besok balik. Pagi. Kita beres nih pagi. Nah, pagi beres, dilihat jam 8. Perahu nggak datang. Kita mau nelpon ke darat juga kan nggak bisa bang. Kan di tengah pulau itu sinyal nggak dapat. Iya. Sinyal nggak dapat. Coba telepon. Mana nggak ada sinyal? Telepon pulsa. Ada pulsa nggak? Nggak ada. Ya udah nggak usah ngomong. Ya udah tungguin aja. Mudah-mudahan ada yang datang nih. Iya. Zaman sekarang jarang yang punya pulsa. Jarang punya pulsa. Coba teman-teman sendiri pernah punya pulsa gak sekarang? Saya pribadi pun udah nggak pernah ngisi. Iya. Isinya kuota. Oke lanjut. Iya. Pulsa terlupakan ya pulsa ya. Terlupakan. Oke lanjut bang Leo. Nah, habis itu kita tunggu sampai jam 11 nih, udah mulai siang, udah mulai terik, perahu nggak ada. Terus gimana nih Lau nih? Kata temen kan. Temen yang semalam Junaidi ini juga kayaknya dia udah positif banget, dia mau pulang. Dia bener-bener kayaknya tuh, dia udah trauma, ketakutan gitu kan. Iya. Ya mau gimana lagi orang? Nggak ada orang nyampe, saya bilang begitu. Ya paling nanti nih sore pasti ada yang datang sore, saya bilang kayak begitu. Ya udah sore kita pulang. Berarti kita bayar double loh. Seharusnya perahu nyandar di pulau, paginya pulang kan. Akhirnya perahu pulang nganterin kita pulang gitu. Oh iya. Nah, berarti double. Lu punya duit nggak? Nggak ada. Tapi lu mau pulang, ya udah pakai duit lu dulu. Kata teman begitu. Ya udah, double nih nggak masalah nih. Lu yang nanggung. Iya, udah. Katanya dari siang itu kita ngopi, makan, kan. Itu nggak ada yang ngomong masalah mancing nih bang nih. Kayaknya bener-bener tujuannya tuh udah pengen pulang aja gitu. Hawanya tuh udah harus pulang. Udah lupakan tuh mancing. Mancing udah dilupakan, orang itu juga udah rapi beres kan. Iya. Masuk nih 4:30 sore nih, kita lagi ngobrol-ngobrol di kejauhan. Kayaknya perahu kita nih. Lihat, wah iya tuh. Udah, perabotan kita pinggirin nih bang nih. Kita pinggirin ke pasiran gitu kan, jadi saat perahu nurunin penumpang kita naik pulang. Pas nggak lama deket, makin deket, wah iya ini mah perahu yang kita taikin. Nah, udah kita tungguin di pinggir pantai tuh. Nggak taunya nggak ada yang turun bang di situ. Dia bablas ke Pulau Damar besar. Ya dia bilang kita nggak ada yang turun di mari, udah kita lagi aja nih di sini. Orang temen sampai begini-begini, pokoknya kita tuh hawanya udah harus pulang gitu kan. Iya. Temen tuh udah ngelambain tangan minta dijemput gitu kan. Iya. Kayak orang terdampar jadinya ya. Ya seperti itu dah. Iya. Nggak taunya perahu bablas ke belakang pulau, dia ke arah Pulau Damar besar. Nggak taunya nggak ada penumpang yang turun ke Pulau Damar kecil, Pulau Monyet. Iya. Ya bablas, berarti nggak ada penumpang yang turun kemari. Udah telepon. Pokoknya temen nih udah nggak enak dah di tempat ini tuh, kayaknya harus pulang gitu kan. Telepon. Kan nggak ada yang punya pulsa, Jun. Dia pasrah, ya udahlah, bikin tenda lagi. Cuman bikin tendanya nggak di tempat yang awal. Kita bikin tendanya di pasiran nih, dekat-dekat pasiran nih. Di sini mah lu tenda tiup angin, terbang lo, coba gitu. Udah, nggak usah ke dalam, lu di sini aja. Terus teman juga yang malamnya di ketawain itu, ya udah di sini aja, kalau mau bikin tenda di sini aja di pasiran. Ya udah, bikin tenda sini. Bikin tenda, udah mulai gelap, maghrib, saya mancing. Lu mancing sendiri berani? Ya paling dekat-dekat sini lah, saya bilang begitu. Paling dekat sini, kalau lu temenin gua nggak apa-apa, kita muter. Temen bete kali nih, ngeliat saya mancing. Dapat cuman kecil-kecil bang, dapatnya. Akhirnya, lah tungguin gua. Lu mau mancing? Iya. Ya udah, ntar kita ke belakang muter. Iya, muter. Mancing dah, nyiapin dah tuh alat mancing. Dia nyiapin alat, terus barengan lagi. Ini teman saya yang dua mah kayaknya udah bener-bener enggak dah, udah cukup. Yang dua ini nih, jadi tinggal saya sama Junaidi aja nih. Terus kita mancing berdua nih.
tadinya masuk ngoyor, bahasanya ngoyor ya. Ngoyor dari seperut gitu kan. Kita lempar dapet. Terus kalau berapa kali lemparan nggak dapet, kita maju lagi, agak dalam lagi nyelumnya kan. Jadi semakin jauh kita lemparan itu, dapetnya semakin besar bang. Oh iya iya. Targetnya itu yang kena semakin besar gitu. Akhirnya sambil saya ngerendam sedada tuh, sambil muterin pulau tuh berdua kan sama temen nih. Di situ temen dapet nih di satu titik, dia lagi yang dapet. Saya gerah juga kan, saya lemparin ke arah dia pancingan, yang dapet dia lagi. Saya lemparin ke arah dia, yang dapet dia lagi. Saya tanyain, lu pakai umpan warna apa? Hijau stabilo. Wah, saya punya hijau stabilo nih. Saya ganti tuh umpan hijau stabilo. Saya mancing. Tapi yang dapat dia lagi bang. Yang dapat dia lagi. Segerah kan. Akhirnya saya misah. Ada jarak 20 meter dah tuh. Tapi masih kelihatan lah, saya sama teman itu masih kelihatan. Gila, yang ngeliat mancing gelap segini ya air. Iya, ngerobok ngoyor kita bahasanya gitu. Iya, terus. Saya arah ke kananin kan, ya saya gerah yang dapat dia lagi kawan. Akhirnya saya geser dah. Akhirnya saya nyari spot mancing lagi tuh yang banyak batu karang. Saya lihat, wah kayaknya air mulai surut nih. Di depan ada batu karang kan tuh. Ini malam kedua nih bang nih, Sabtu malam minggu. Itu jam 8 lah kayaknya orang habis maghrib. Saya ngopi, terus masak indomie. Dari mulainya mah jam 7-an. Tapi sampai spot situ sekitar jam 8-an dah. Oke. Saya lihat ada batu karang di depan besar tuh. Saya beraniin diri tuh ke arah batu karang itu. Sambil saya lempar, jalan pelan-pelan ke arah batu karang. Tapi kok aromanya sama seperti saya nemuin tubuh itu. Oh, aroma bangke itu. Aroma bangke. Iya. Tapi kalau ini lebih ke amis. Kan saya mau udah turun ke air ya, kok bau amis gitu. Mungkin kalau di darat bau darah biawak apa darah burung gitu kan mungkin bisa. Kok ini di air kok baunya busuk-busuk amis gitu. Iya. Saya samperin, ya saya udah setengah jalan ke arah batu karang tersebut kan. Ya udah, saya terusin ke arah batu karang itu. Nyampe, saya naik ke batu karang, itu baunya makin jadi bang. Batu itu baunya, Iya. Di batu itu aromanya nggak karuan. Saya mau turun lagi, saya baru sampai di batu itu kan. Saya lempar, dapet nih. Nggak lama saya dapet, saya masukin ke orang ini, cumi. Pas saya berdiri ngelempar nih, kayak ada yang niup kuping mah. Kayak yang niup. Ya kalau angin mah kan seluruh tubuh berasa ya. Kalau ini mah kuping doang. Kuping. Kayak gitu tuh. Nggak lama saya nengok, itu langsung buk. Langsung kayaknya face to face bang. Buk. Ya. Merinding kan nih kalau ingat itu. Saya kaget. Nyemplung ke air. Peralatan saya lepas. Saya inget tuh saya nabrak karang kan tuh. Namanya saya panik kan. Saya berenang sejadi-jadinya. Apalagi saya pakai sepatu bot tuh, berat kan. Kemasukan air. Minum air laut. Temen nyamperin. Wih lu ngapa lu? Saya udah gak bisa ngomong, tenggorokan udah minum air asin, minum air laut gimana sih? Iya. Nah, temen juga ada curiga, udah yuk. Jadi bopong tuh. Nah, bopong, bawa ke tenda pasiran. Alat pancing lu mana? Saya udah gak bisa ngomong. Udah nunjuk-nunjuk doang pakai isyarat tuh. Nggak lama temen ngeliat muka saya pada bungsrut nih. Kan. Muka saya bungsrut. Wah parah lu katanya. Gua ajakin pulang kagak mau sih lu. Ya saya nggak bisa ngebalas omongan dia. Saya sudah susah ngomongnya itu. Udah gagap ya. Udah panik, takut. Ya, gimana nggak takut bang? Pas nengok begini. Matanya yang satu ngondoy. Terus yang satu celong. Kan. Tapi kalau bentuknya perempuan bang itu. Perempuan. Darahnya banyak kan. Saya yakin yang orang lain pun ngeliat pasti takut ngeliat itu. Sebenarnya itu udah gemeteran, nggak bisa bergerak. Ini namanya takut. Saat saya sampai camp nih di papa sama temen nih ya kan. Temen yang dua itu ada di tenda bang. Di dalam atau di luar? Di dalam. Oh di dalam. Temen yang dua ini ada di dalam tenda. Saya di papa kan. Tadinya temen juga nggak tahu. Pas saya duduk, terus diambilin air minum, kan minum-minum. Lah,
lu ngapa lo pada bungsut begitu? Saya udah nggak bisa ngejawab bang. Mau ngomong juga tenggorokan sakit minum air laut itu. Iya. Kan, udah, ntar gue cariin getah dulu. Kawan agak ke dalam nih dia cari getah kedong-dong laki. Iya. Cari getah, dia potekin batangnya, terus dia lumurin di sini. Itu tadi saya nggak berasa tuh waktu dia lumurin itu saya nggak berasa. Kan dapat 5 menit, baru berasa perih tuh, udah tenggorokan sakit, minum air laut, terus ngerasain yang lecet ini kena getah perih. Nah, terus ngapa tuh temen tahu-tahu waktu mau ngasih saya air minum dibacain Al-Fatihah sama dia. Tumben lagi bener nih temen nih, dibacain Al-Fatihah sama dia. Iya. Saya suruh minum, kayak saya minum kan. Itu saya minum air tawar tuh tetap rasanya di sini tuh kayak minum air asin. Terus setelah saya minum itu emang bisa ngomong cuman masih terbata-bata lah, masih kaku gitu kan. Lu kenapa? Kata temen. Cewek itu ya kali yang terbang semalam. Lu lihat apanya? Kata temen. Wah, saya udah nggak bisa ngomong tuh, saking takutnya ngeliat bentuknya kan. Iya. Lu bayangin, ini matanya nih, yang satu turun, yang satu celong, ya kan? Terus kayaknya hidungnya nggak ada bang, cuma lubangnya doang nih. Iya. Lubangnya doang, terus berdarah-darah begitu. Cewek itu, cewek. Lalu bisa bedain cewek mukanya begitu, ya orang rambutnya panjang. Gitu. Orang rambutnya panjang, lu pantes lu dari Karangmeja kan dinamain nama anak mancing tuh Karangmeja. Oke. Karena rata karangnya. Pantesan lu dari Karangmeja kayaknya gerasak gerusuk, kayak orang ketakutan. Terus pancingan lu mana? Wah, gua nggak mikirin pancingan dah, bodo amat, hilang, udah besok kita pulang. Iya. Besok kita pulang, ya emang besok pulang, kata temen. Udah ngopi, lu mau dicari nggak nih pancingan lu? Kata temen kan. Emang lu berani? Kagak. Kata. Lu ngajakin gua. Ya kalau berdua mah berani. Yaudah yuk. Baru nyampe setengah jalan, di antara pohon sama pohon tuh udah bruk. Merinding lagi nih. Udah pelang-pelang katanya. Udah, besok. Ya udah besok kan. Itu saya ngerasain perih ya. Ngerasain tenggorokan sakit. Teman mah tidur semuanya nih. Karena saya nongkrong di luar ngeliatin api unggun gitu kan sambil ngopi, sambil ngerokok. Perasaan saya kok gini amat mancing. Perasaan kan udah baik nih, nemuin bagian tubuh udah kita makamin, udah kita bacain doa, ya mau alamatnya terjut atau enggak kan namanya kita nggak tahu identitasnya kan. Intinya sih kita baik gitu kan, tapi kok mancing malah begini. Apa kebawa mindset dari temen yang ngomong boncos aja, nah, itu saya pikirin aja ngomong. Iya. Terus saya iseng kan, saya sih sering mancing di pulau itu, jadi antara berani dan takut. Sebenarnya sih berani, cuman kalau pas lagi itu ya tumben-tumbenan aja kenapa. Malam itu tuh kayaknya mencekam banget. Nggak biasa-biasanya nih bang, saya mancing di pulau itu mencekam banget gitu kan. Iya. Terus saya pikir, emang lagi apa sekali nih. Terus saya lihat air surut nih. Saya lihat air surut. Jam 2-an nih saya lihat air surut. Coba saya iseng ke belakang. Itu saya berani tuh. Saya nguculuk aja ke belakang tuh. Bawa senter, kan senter di kepala tuh, bawa senter. Sambil nyalain senter di kepala, sambil ngisep rokok. Nguculuk aja ke belakang kan. Kejadiannya ada di karangnya itu di belakang pulau. Karangnya itu. Saya sendiri aja. Cuman lewat dalam pulau nih, lewat dalam pulau. Terus ngelewatin makam juga kan. Saya senterin makam. Mbah, misi mbah. Saya sempat permisi tuh, mbah misi mbah. Saat ngelewatin makam itu kan. Ngidupin rokok. Di depan ada pohon gede banget tuh bang tuh. Itu dipeluk 5 orang aja kayaknya nggak kepeluk, itu saking besarnya itu pohon. Lebar berarti akarnya. Itu ini nih pohonnya. besar banget itu pohon itu. Habis saya permisi ke makam keramat, saya mau ngelewatin pohon itu. Biasanya saya ngelewatin saya tahu di situ ada pohon besar. Cuman hawanya memang udah lain. Yang saya bilang tadi kok momen ini kok kayaknya lain gitu kan. Iya. Terus saya senterin dari atas ke bawah, Saya jalan aja. Ya orang
batu karang mejanya itu pas di belakang pohon besar itu. Oke. Ya. Saya sambil jalan, saya senterin ke atas, ke bawah. Pas deket dari balik pohon itu, saya lihat itu kayak mata. Tapi saya yakin itu mata orang. Saya nengok, saya begini, dia juga keluar dari sebelah pohon itu, besar itu. Jadi mata merah, nyala begitu. Pikir kunang-kunang kali ah. Kan? Tapi kan kunang-kunang, itu masih saya perhatiin itu. Mata nyala masih saya perhatiin tuh. Tapi kalau kunang-kunang kan warnanya kuning, kalau nggak hijau, ini mah merah ini. Nah, saya nunduk, saya cari ranting. Ranting pohon yang kering kan. Cari. Saya dapat, saya ambil, saya lempar tuh. Puk aja. Dia masuk lagi ke dalam tuh, bayangan mata itu masuk lagi ke pohon itu kan. Iya. Akhirnya, wah, apa toke, pikir saya. Terus saya jalan lagi sampai ngelewatin pohon itu. Terus pas ngelewatin pohon itu kan saya liatin sih pakai senter tuh, wah, nggak ada apa-apa. Nah. Terus saya ke arah batu karang meja itu. Cuman mau saya ambil, saya masih ngeri. Jujur aja saya masih takut itu. Ntar gua samperin, dia nongol lagi. Saya sih pengennya sayang bang, karena joran saya, alat pancing saya, harganya ya lumayan dah. Iya, harganya lumayan mahal Iya, mau saya tinggalin. Berasa belinya. Iya, benar-benar. Mau saya samperin, takut dia nongol lagi. Akhirnya udah besok aja dah. Pas saya berbalik, mau ngelewatin pohon yang besar tadi, itu bener-bener orang cuman gede tinggi bang. Tingginya itu setengah pohon besar itu. Jadi matanya di atas nyala, terus kukunya panjang, kayaknya samar-samar, terus lidahnya juga agak panjang gitu kan. Itu saya lari lagi muterin pulau itu. Sampai jatuh, lari sejadi-jadinya dah itu saya. Terus akhirnya kaki kan sempet sobek itu, kena pecahan beling tuh. Orang saya pakai sendal doang waktu ke belakang gitu kan. Terus saya lari, masuk nyampe camp, langsung masuk tenda tuh, guru kan. Buset ngapa lu katanya. Saya nggak bisa ngomong lagi tuh. Sampai saya ditabok sama teman, pok aja. Bener wo, yang bener lu. Wah, udah kan di tenda ada lampu dimatiin. Udah nggak usah ngomong. Saya berdua tuh sama teman juga masih, kayaknya dia masih trauma, nggak bisa tidur itu dia tuh, gara-gara dia ngimpi dicekek itu. Iya. Terus berdua sambil ngidupin rokok kan, kita ngedengerin suara, dengerin suara. Lu nggak ngantuk? Saya bilang, wah gua nggak bisa tidur, gua parah ini mah parah. Kalau bisa balik mah tadi balik, kata teman. Terus pancingan lu bagaimana itu? Ya mau gimana lagi? Besok aja besok. Ya udah besok. Lama temen ngantuk juga tuh dia tuh, sambil duduk nongkrong ngerokok, lama-lama nyender. Saya liatin lah tidur. Dia tidur, saya nggak bisa tidur tuh. Berarti yang dua ini mah pules masih itu. Yang pas dua Abang datang. temen yang lain udah pules dia mah. Iya, nggak bangun. Pules. Terus yang Junaidi ini terus tidur juga pules. Kan, udah lu jangan kemana-mana, sini temenin gua. Ya udah lu tidur. Saya tengok katanya udah pules kan. Iya. Saya masih kepikiran alat pancing aja itu. Aduh, alat pancing gua ini, aduh gimana ini. Saya lihat jam 3:30. Lapar nih, perut kerucuk. Aduh. Saya ambil minuman penghangat, terus saya masak Indomie. Saat saya masak Indomie, saya lihat di kejauhan, ya kurang lebih 50 meteran lah, itu banyak perahu nih, minggir nih, perahu nelayan. Tapi dia masuk ke pantai? Enggak, jadi di dia laut memang nyandar aja, iya, ngindarin angin. Misalkan angin dari barat, dia nyandarnya di wilayah timur, jadi ngindarin ombak angin gitu kan. Saya lihat, udah banyak perahu nih. Habis itu saya beraniin diri nih bang, buat nyamperin joran itu lagi, karena memang dibilang sayang banget itu saya. Karena kalau untuk sekarang mungkin nggak kebeli lagi alat pancing itu. Ada harganya di atas 5 bang? 4,7 saya saat itu beli. Lumayan. Seset joran sama rilannya. Sayang banget Iya. ditinggal. Akhirnya saya beraniin diri, kalau itu mah saya pakai sepatu dah tuh. Takut kena beling lagi itu. Saya udah lumurin kopi itu, yang bekas kena belingnya. Saya lumurin kopi, terus saya pakai kaos kaki, saya pakai sepatu, saya samperin lagi tuh. Itu saya benar-benar memberanikan diri untuk ke tempat batu karang meja itu.
beranikan diri, saya baca bismillah, saya baca yang saya bisa dah saat itu. Pelan-pelan saya sambil ngerokok, sambil celingak-celinguk, nyalain senter kan di kepala, celingak-celinguk, ngerokok sambil jalan celingak-celinguk kan. Sambil membaca bacaan dah tuh. Dan saya lihat ujung jorannya itu emang karena air surut ya, ujung jorannya itu kelihatan nih Bang. Karena berat bawah kan ada rilnya ya, ujung jorannya saya lihat senterin, wah itu kayaknya joran gua tuh. Saya samperin tuh, saya ambil. Karena posisinya saat kejadian itu kan saya lempar kan. Pas saya gulung, kusut. Saya naik nih ke batu meja itu, saya naik. Pas kusut, saya benerin dah tuh yang kusutnya. Jadi senter di kepala tuh saya nunduk begini kan, saya benerin yang kusut itu. Pas saya lagi benerin benang yang kusut tuh kan, saya denger ada suara ngedehem tuh. Saya berhenti sejenak. Saya tengok. Wah, saya langsung kaget tuh Bang. Itu bulu kuduk saya langsung berdiri saat itu. Kaki kayaknya langsung kayak diikat. Bener nggak nih yang saya lihat gitu kan? Bener nggak nih yang saya lihat nih? Apa yang Abang lihat? Itu jadi kayak orang dia megang kepala Bang. Kepalanya dia tenteng tuh. Itu masih ngedam lagi. Wah celaka nih. Saya mau kabur ke tengah laut kan. Udah saya ngadep ke tengah laut, saya benerin yang benang yang kusut itu gemeteran. Saya ngidupin rokok. Saya ada kali setengah jam itu saya sampai nggak berani nengok ke belakang itu. Saya dengar suara dahemnya nggak ada, saya berani nengok nggak ada. Udah buru-buru dah tuh. Saya pulang tuh, nyebur lagi buru-buru. Takut ketemu lagi. Saya buru-buru keluar. Nyampe di tenda, lah berani lu ngambil itu. Wah udah, saya bilang ke teman-teman, 2 bulan, 3 bulan kita nggak usah kamar-mari dulu. Saya bilang begitu. Iyalah, gue juga udah kapok sih, enggak kayaknya bener-bener ini momennya, aduh. Udah pokoknya 2-3 bulan gue usah kamari dulu, saya bilang. Terus kata teman, ngopi. Kan, ngeliat saya bengong aja. Lu diliatin lagi, lain kalau ini mah, saya bilang. Maksud lu? Set. Malam pertama kita kerjain terbang. Iya. Si Kodon sampai diantepin mukanya. Terus gue juga diantepin mukanya sampai bungsut-bungsut kabur. Itu tadi nih gue ngambil joran. Wah ini mah lu mungkin lu larinya ke tengah laut kali lu. Emang apa yang lu lihat? Pala buntung. Maksud lu? Iya jadi palanya tuh ditenteng lu. Aduh susah dah gue ungkapinnya. Lu bayangin aja sendiri dah. Wah gila lu, parah lu lagi lu. Berani-beranian aja. Ya mau gimana lagi, lu tau sendiri alat pancing gua. Ya iya sih. Ya lu bangunin gua kek. Wah gua udah gak sempet dah. Lu juga tadi tidur pules. Cerita-cerita. Terus langit udah agak biru kan. Udah agak terang. Lihat jam 5:30. Udah kita beberes lagi. Itu bias matahari itu sebenarnya udah muncul itu. Bias matahari itu dari ujung laut itu udah muncul. Kita lagi beberes, yang lain buka tenda, saya masak Indomie. Itu ketawa lagi yang cewek itu, Bang. Itu kayaknya di kuping bener-bener sampai ngedengeng itu. Kita sampai yang denger tuh semuanya. Yang buka tenda juga sampai tutup kuping itu. Saking kencengnya itu ya. Udah pokoknya kita nggak bakal kemari-mari lagi, nggak boleh begitu. Habis itu kita kan masak, sebagian tim masak Indomie, udah masak Indomie makan udah beberes semua. Ke temen, alat pancing lu udah keambil kan? Udah kita geser ke dermaga aja, biarin perahu mau datang jam berapa kayak kita ke dermaga aja. Ya udah kita beberes jam 8 saya ke arah dermaga. Itu ketawa kayaknya apa nempel di kita, apa nempel di kami gitu kan. Ketawa itu kok ketawa kayaknya nggak jauh gitu. Ini udah terang aja masih ketawa aja dia. Kita dermaga, kita nongkrong, ngerokok, celingak-celinguk. Nggak lama sampai nih kan. Kata Kang Perahu, gimana? Banyak bolehan? Banyak. Kita naik dah tuh, dibantuin sama kenek perahu. Bantuin masukin barang kan. Kata Kang Perahu, pucet amat. Enggak, kurang tidur aja. Akhirnya mungkin beban kali Bang ya. Akhirnya cerita tuh.
Bang, ngapa lu? Kemarin waktu pas nyampe, kita nemu tubuh. Saya ngomong nih, bisik-bisik dah nih ngomong sama Kang Perahu. Iya, Kita nemuin tubuh. Yang bener lu? Iya. Terus? Ya kita makamin lah. Iya, maaf, namanya keadaannya seperti itu, ya kita makaminnya ala kadarnya. Tapi udah kita kasih tanda kok. Saya bilang gitu. Di situ kita tanemin kayu kedongdong, itu dia tempat makamnya. Di mana? Di Pasiran, 20 meter lah dari dermaga. Cowok. Ya kalau dari bentuk sisanya sih cowok bang, saya bilang gitu. Karena dia pakai lepis, terus sepatunya juga sepatu cowok. Iya. Ya udah, itu gue pikiran nih bang, takut kenapa-napa gue, tanggung jawab. Kayaknya mah itu kata Kang Perahu nih, kayaknya itu kejadian belum lama pecah itu di Karawang. Mungkin sebagian ininya penumpangnya nganyut kali ke bawah arus. Ya, tapi kan saya makaminnya cuman setengah badan bang. Iya. Nggak ada identitasnya. Yang saya tahu cuma cowok doang. Iya, belum tahu itu korban apa gitu ya. Iya, saya nggak tahu itu korban apa. Iya. Ya udah saya makamin ala kadarnya di situ. Terus gimana nih bang? Ya udah, ntar urusan gua dah, kata Kang Perahu begitu. Iya. Nitip bang ya. Ya, tapi udah makamin kan udah tandain. Udah, pokoknya 2 meter. Kalau kita turun dermaga 20 meter ke kiri itu ada kayu kedongdong sebagai tandanya patoknya, itu dia lokasinya. Oh ya udah, kalau ada laporan atau apa, gua arahin ke sana. Maaf bang, jadi ngerepotin ini, nitip ya. Iya. Iya, tapi doain kan, ya doa ala kadarnya lah. Kita nggak tahu namanya siapa. Ya udah, yang penting lu niatnya udah baik. Pantesan lu gue ngeliat lu kayaknya pucet-pucet banget nih. Iya itu. Ya karena kejadian itu kita mikirin aja, takutnya kita jadi salahan. Iya. Namanya musibah, kita nggak ada yang tahu, kata Kang Perahu. Kita pulang. Habis itu nyampe di Kamal, teman-teman ada yang bilang kapok lah mancing di pulau itu. Ada yang enggak lagi lah mancing di pulau itu. Saya cuma ngebatin dalam hati, ya apes mah nggak ada dalam tanggal. Kita ngomong ke teman-teman. Ya mungkin momennya aja lagi nggak enak, saya bilang gitu. Iya, itu gara-gara itu tuh. Ya udah, nggak usah diungkit. Yang penting gue udah ngomong sama Kang Perahu. Iya. Ntar kalau ada apa-apa ya kita tinggal koordinasi sama Kang Perahu. Ya udah pulang nih, udah masing-masing, kita udah beres. Hari Selasanya nih kita kumpul lagi nih, ngobrol, ngopi-ngopi. Cerita dah nih ke teman-teman soal kejadian penampakan, terus soal saya juga jatuh, penampakan pada lecet kan. Itu juga masih waktu itu masih diperban malah bang ini. Sampai diperban ini. Diperban. Iya, yang ngeri banget ya. Kata teman terus masalah itu yang makamin gimana? Ya gue sih udah cerita sama Kang Perahu. Ya kita nunggu kabar nanti ke depannya dah. Kan kita punya nomor WA ini kan Kang Perahu. Kedepannya apa ada info apa bagaimana gitu. Yang penting gue udah cerita nih sama Kang Perahu. Udah cerita, udah. Nanti kita tunggu info lah. Seminggu 2 minggu ini ada info apa dari Kang Perahu nih. Gitu. Ya udah kalau emang udah cerita mah jadi nggak terlalu beban kita. Ya lu mah nggak beban ya. Kalau gue mah kan yang jelas-jelas nemuin terus makamin. Gila sih, serem amat ya. Lu mah bisa ngomong nggak beban. Gue nih yang kepikiran aja. Ya tapi sampai sekarang sih belum ada info lebih lanjut ya bang dari Kang Perahu. Iya. Itu mah mungkin udah urusan dia sama pihak-pihak lain kali, polisi dan yang lain kali ya. Gila. Kemungkinan seperti itu. Ya biasanya langsung dilaporin sih, biasanya langsung dievakuasi. Saya pernah dapat kabar sih dari Kang Perahu itu ada rombongan orang seberang ya, rombongan orang seberang datang ke pulau itu. Sepertinya dia bawa paranormal, kan? Dia tabur bunga di situ. Kata Kang Perahu sih dia tabur bunga di tempat yang lu cerita. Yang bener bang, lu kali yang cerita? Enggak. Gue nganterin sewa ke situ, gue liat kok ada
ada orang yang tabur bunga di situ. Oh, mungkin kali pihak keluarganya mungkin ya. Mungkin pihak keluarganya terus punya kenalan orang pinter, terus dia tahu di situ udah dimakamin. Iya, iya, iya. Saya sih dapat infonya dari Kang Perahu seperti itu. Jadi saat dia nganter sewa ke pulau tersebut, ada sekelompok orang seberang datang ke situ, terus tabur bunga, terus naro dupa juga. Persis tempat yang saya ceritain, Bang. Iya, iya. Gila, serem banget. Nah, nih Bang Leo, tadi kan pas abang lagi ngopi nih, awalnya kan ketemu tubuh ya, yang wah dari perut ke bawah ke kaki. Nah, terus teman abang sempet nih bilang, wah ini mah kita boncos. Berarti selama abang mancing ini, abang sering ketemu tubuh atau gimana tuh? Kok sampai dia ini? Iya, jadi saat itu sebenarnya sih tim lain, Bang ya. Jadi kan kita mancing nih dari orang mana-mana aja. Kan kadang suka ketemu sepulau gitu. Nah, pas pulang bareng nih di perahu, kadang suka nanya, "Dapet lu?" "Dapet." "Abang gimana?" "Wah, boncos gua mah." "Lah kok bisa satu pulau yang lain dapet, abang nggak dapet?" gitu kan. Oh, dari situ Iya, dia terus ngambilnya. emang lagi sio kali, lagi apes kali Bang. Kagak tuh gara-gara diketawain semalam. Itu semalaman abis diketawain udah nggak dapet-dapet. Oh, iya, iya. Makanya temen tuh jadi mindsetnya tuh asal diketawain udah Boncos. boncos. Saya kira pernah ketemu tubuh juga boncos gitu. Enggak. Karena dapat ketahuan Iya. ketawa itu ya. Karena dapat cerita-cerita di perahu kan saat jalan pulang. Oh, jadi dia jadi ke bawah mindset Bang. Wah, gue diketawain nih, jangan-jangan boncos nih kan gitu. Dia bilang boncos ya emang bener sih. Temen yang ngomong boncos itu boncos, makanya dia tidur aja. Terus abang kan bilang tadi beberapa kali atau sering ke pulau itu ya buat mancing. Ya. Sering. Nah, tapi pas yang sekarang abang ceritain ini kejadian horornya yang gila sih, ngeri banget ya. Itu pertama kali di situ atau sebelumnya pernah juga Bang? Diganggu atau gimana gitu? Di pulau itu juga gitu. Memang kalau di pulau itu gangguan itu pasti ada Bang. Oke. Kalau yang dari teman-teman yang lain tuh ada yang pernah ngeliat nenek-nenek pakai kebaya tuh lagi nyapu, nggak jauh dari makam keramat itu lagi nyapu. Iya, iya. Terus ada juga cerita yang ketawa itu dia ada di atas pohon. Itu di pulau itu sih sebenarnya cerita hal kayak begitu bukan dari saya aja Bang. Iya, iya. Dari teman-teman mancing yang lainnya itu ada kejadian kayak gitu. Cuman kemarin itu kayaknya saya yang terlalu horor banget itu terlalu mencekam banget itu. Karena sebelum-sebelumnya ini menurut saya nggak separah yang saya alami saat itu. Emang sebelumnya pernah ngalamin kejadian horor apa Bang? Ya kalau sebelumnya mah kayak yang nenek-nenek pakai kebaya itu nyapu, bongkok dia, terus sekelebatan lewat gitu aja, terus ketawa-ketawa itu mah hampir setiap pemancing itu udah ngalamin Bang kalau yang ketawa-ketawa itu. Karena malam ya Karena aktivitasnya ya. kita mancingnya malam, Dan itu tempat pulau yang nggak berpenghuni. nggak berpenghuni. Wow, dulu saya pernah tuh Pulau Cipir kalau nggak salah yang ada penghuninya ya, yang ada bangunan zaman Belanda tuh. Iya, Wah, Pulau Cipir kalau nggak salah dulu trip 3 pulau ikut gitu. iya. Dan itu gila, ini malam gimana? Gila, serem banget ya. Nah, terus pas Bang Leo sama teman-teman nih nyampe rumah, itu sempat dapat gangguan juga gak Bang? Dari Bang Leo sendiri dan teman-teman juga kali pas lagi nongkrong, wah gue sampai rumah nih direp-rep atau apalah gitu, atau dimimpiin. Kalau dari saya itu pas nyampe di rumah, yang saya rasa tuh menggigil aja. Padahal tuh di rumah saya tidur pakai selimut. Yang saya rasa sih menggigil. Iya, iya, iya. Terus kalau dari teman-teman ada yang masih diimpiin soal cincin itu. Tapi dia cerita di mimpinya terima kasih, nggak kayak sebelumnya yang sempet dicekek. Jadi dia ngerasa tuh dia susah bernapas, makanya dia bangun langsung buru-buru mau mulangin cincin tersebut. Kalau yang kemarin ini dia cerita katanya dia terima kasih. Iya, iya, iya. Dia ngimpin. Cuman kalau yang lain, kalau yang dua itu kayaknya dia minim kejadian ya. Paling yang boncos itu aja dia diketawain itu udah. Kayaknya kerja juga kayaknya udah normal sih dia. Iya. Cuman yang tadi aja bilang terima kasih ya. Iya. Gila sih.
Dulu pernah tuh saya juga bang main ke Pulau Tidung ya, itu 2013. Ngobrol sama warga sekitar kayak dulu kan belum ada konten-konten horor ya. Kata dia si iseng-iseng kan ada kayak tempat yang serem tuh kayak pohon rimbun di ujung Pulau Tidung yang kecil tuh yang lewatin jembatan. Pak itu ada yang rumah gak di situ? Nggak ada bang, di sini doang nih Tidung Gede, Tidung kecil nggak ada ya. Terus ada setannya gak situ? Udah banyak lu mau situ katanya. Emang ada apa aja? Dijelasin tuh sama dia. Nih biasanya kayak gini. Kan dia warga lokal ya bang ya. Terus nih di sini berapa kali nih saya nemuin jenazah juga kayak gitu bang. Entah kata dia ini korban pembunuhan atau apa gitu kan, atau orang kecebur laut meninggal gitu kan. Oh sering bang, iya kata dia. 2 kali atau berapa kali dia nyebut gitu. Berarti di pulau-pulau sering ya para bersandar tuh ya. Kalau untuk jenazah yang sering ketemu di pulau gitu, kita nggak bisa berasumsi sih sebenarnya. Iya itu. Tapi abang bilang itu korban yang pesawat jatuh yang di Lion Air. Karena memang saya ingat beberapa minggu lalu memang ada kejadian pesawat jatuh itu berita itu. Iya, di Laut Cikarang apa Karawang gitu. Iya, mungkin dia ke bawah arus gitu kan, terus nyampe ke pinggir pantai, terus kita temuin dah kayak gitu. Iya, ngeri banget ya. Nah, terus terakhir nih Bang Leo. Kan abang bilang kalau mancing itu di laut, abang nyelam ya, sampai segini gitu kan. Posisi malam, ditambah mungkin ada air pasang atau ombak gitu kan, nggak kebayang sih. Nah itu pernah gak abang ketika lagi di posisi itu ke bawah arus nih, abang lagi tiba-tiba mancing segini tiba-tiba ada arus gede, abang ke bawah gitu. Baik. Jadi kalau prinsip kita mancing ngoyor itu memang kita pakai perhitungan juga bang. Oke. Dalam artian kita lihat ini pas malam ini bulan terang biasanya pasang, kita ngoyornya nggak terlalu jauh. Oke. Kalau air pasang, tapi kalau air surut namanya kita udah sering mancing kan ya, kita udah tahu spot nih, kita arahnya udah pasti nih ke sana nih, terus jarak kedalamannya itu kita juga udah tahu, udah paham karena kita udah tahu spot. Iya. Kalau untuk takut ombak atau gimana, ya sebenarnya sih takut bang ya, tapi ya kita mungkin udah berpengalaman. Iya, hobi sih ya. Hobi, iya udah tahu cara mengatasinya. Paling yang kita takutin itu biasanya duri babi. Jadi kita mancing tuh safety-nya pakai sepatu bot. Itu kalau kena itu gatal. Meriangin. Iya, yang kayak itu tajam-tajam itu ya. Itu kalau kita sampai ketusuk itu di ketiak itu kayak bahasanya engkolan itu sampai panas dingin tuh bang. Itu nggak hilang itu. Iya. Kalau kena itu paling kita safety-nya biar nggak kena duri babi itu ya kita pakai sepatu bot ya. kayak gitu. Teman ada bang sering buat, ayo mancing di laut gitu kan, mancing di laut. Saya takut bang jujur. Iya. Takut saya. Kalau mancing laut tuh kayak gimana ya? Kalau di pulau tuh ya itu sih resikonya karena saya nggak bisa berenang. Bisa, cuman 1 menit lelep. Gaya batu. Pernah tuh bang. Saya ke Pulau Harapan waktu itu. Itu baru kemarin 2023 bang. Jadi kan naik perahu itu dari Tanjung Pasir naik perahu. Tanjung Kalit apa Tanjung Pasir saya lupa tuh. Tangerang lah, daerah Tangerang. Perahu yang kecil bang yang kelotok. Iya. Yang segini nih. Jadi kita duduk, air di bawah tuh. Buat 2 orang. Iya, kita ke Pulau Harapan. Kan lumayan jauh bang ya. Nah, di pertengahan jalan itu posisi jam 11 siang kalau nggak salah. Tiba-tiba mati bang mesinnya bang. Mesinnya mati. Itu kan penumpang ada sekitar 10 atau 15 orang kan. Mesin mati, saya panik bang. Udah saya inget dosa. Udah istighfar mulu, inget angsuran. Kayak ya yang petugasnya pun panik. Kotok-kotok ditambah kan udah begini nih bang. Ngayun kan dia. Udah begini kan. Astagfirullahaladzim. Pada berebut tuh pelampung. Karena terbatas kan saya nggak dapet kan. Saya udah pasrah aja tuh bang, udah begini-gini. Nah kan si driver ya. Yang di belakang tuh yang megang itunya. Dia punya asisten lompat ke bang ke bawah. Nyebur ke kolong kapal tuh kan. Yang rusuh sih ya cewek ya udah teriak-teriakan emak atau apalah gitu kan, bikin panik suasana bang. Saya udah pasrah aja. Pas turun naik lagi bang, keluar megang apa dia bang, kutang cewek nyangkut di iniannya, baling-balingnya. Pada ketawa. Pas nyalain lagi alhamdulillah bisa. Berarti karena nyangkut itu. Nyangkut kutang, nanti pada ketawa yang lucunya. Wah kutang. Tadi pada panik. Pas nongol tawa kutang. Udah tuh sepanjang jalanan nyampe lah Pulau Harapan. Sampai situ udah pulangnya gimana ya. Pokoknya pas pulang ada perahu langsung ngambil tuh pelampung. Karena perahunya kecil bang. Buat safety ya. Iya, ngeri banget sih itu.
Aduh, gokil. Oke sob, mungkin cukup sih nih kisah pengalaman yang udah sama Bang Leo ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Nah mungkin buat teman-teman di rumah nih, ada juga nih yang hobi mancing atau sering mancing, bahkan mancing mania, mantap gitu kan. Nah mungkin selama teman-teman mancing di laut, di pulau, di pinggir kali, atau di sungai, atau di jalan raya, yang punya pengalaman horor boleh dong cerita tuh di kolom komentar. Gimana sih pengalaman kalian saat mancing di tempat kalian itu. Kan kebanyakan kalau mancing malam itu kan ngelamun ya, kita kayak diem, fokus tuh sama tempat itu. Pikiran udah kemana tahu tuh. Dan mungkin di situ rentan tuh, ya hal-hal gaib lah yang, hai, kamu lagi apa? Kayak gitu-gitu. Boleh dong, tulis di kolom komentar. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Leo, makasih banyak ya Bang ya. Makasih. Mau nanya Bang, terakhir nih Bang. Iya, Bang. Pernah gak Abang lagi mancing dapat ikan hiu? Pernah. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 5337.